Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bagaimana kabar saudara-saudariku sekalian? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya dilanjutkan dengan membaca shalawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma rafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir,
Ya awal ya akhir, ya zahir ya batin, ya wali ya muta'ali, ya bar ya tawab, ya muntakim ya afu ya ra'uf, ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram, Ya Muqsim, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Baik, pembahasan yang pertama yaitu tentang tafhim dan tarqiq. Nah, dalam hal ini terbagi menjadi 3, yaitu huruf isti'la harus dibaca tafhim atau tebal, lafadz Allah atau lam jalalah, yang ketiga yaitu hukum ra'. Huruf isti'la harus dibaca tafhim atau tebal ada 7, yaitu kha, shad, dod, ghin, tof, qof, zo. Tafhim kuat ketika sedang berharokat fathah atau dhammah. Contohnya seperti khair, hummatun, yaqbidu, yazlamuna. Ketika berharokat kasroh atau sukun, contohnya seperti tini, sikhriya. Ketika nun mati atau tanwin bertemu huruf isti'la kecuali ghin dan kha. Contohnya yansurukum, mansud, yantiqu, laila tawila. Nah, dalam hal ini huruf istilah tersebut kecuali ghin dan kha. Selanjutnya yaitu lafadz lam jalalah. Perhatikan harokat sebelum lafadz Allah. Nah, dalam hal ini lam jalalah terbagi menjadi 2 macam, yaitu lam jalalah tafhim dan lam jalalah tarqiq. Perhatikan contohnya. Contoh yang tarqiq. Bismillahi, lillahi ma fis samai, fillahi. Nah, perbedaan dengan bacaan yang tafhim. Contohnya, Allahu Akbar, wallahi la ilaha illahu, innama waliyukumullah. Tarqiq bisa dibedakan yaitu ketika lam jalalah didahului kasroh. Cara membacanya yaitu tipis. Bismillah, lillah, fillah. Berbeda dengan ketika tafhim, yaitu tebal. Ketika didahului fathah atau dhammah. Contohnya seperti Allahu, wallahi, innama waliyukumullah, mullah. Dibaca tebal. Selanjutnya yaitu hukum ra' tafhim. Ciri-cirinya, ketika huruf ra' berharokat fathah, contohnya seperti Rabbi, Aro'aita, Quraisy. Nah, di sini bisa dilihat yaitu huruf ra'-nya ketika berharokat fathah. Ra' di sini seperti yang Rabbi, Aro'aita, Qura, ra' berharokat fathah. Yang kedua yaitu ketika ra' berharokat dhammah. Contohnya seperti ajrun, ghairun. Nah, di situ bisa dilihat huruf ra'-nya berharokat dhammah atau dhammatain. Yang ketiga yaitu ketika ra' sukun sebelumnya fathah. Contohnya seperti wa arsala mardiyatu. Nah, di situ ada ra' sukun tapi sebelumnya didahului dengan huruf alif berharokat fathah dan huruf mim berharokat fathah. Maka cara membacanya dibaca dengan tebal yaitu tafhim. Yang keempat yaitu ketika ra' sukun sebelumnya hamzah wasol. Contohnya seperti amir taba. Nah, di situ ada ra' sukun tapi sebelumnya ada hamzah wasol. Nah, yang kelima yaitu ra' sukun sebelumnya harokat kasroh sesudahnya huruf isti'la yang tidak berharokat kasroh dan dalam satu kata. Contohnya seperti
Qirtasun. Ro sukun yang sebelumnya diharokat kasroh dan sesudahnya huruf istilah tidak berharokat kasroh dalam satu kata. Nah, di situ kan ada ro sukun. Nah, sebelumnya yaitu huruf qaf. Huruf qaf ini berharokat kasroh dan setelah hurufnya tidak ada huruf istilah dan terdapat dalam satu kata. Qirtasun. Selanjutnya yaitu ro sukun karena waqaf sebelumnya harokat fathah. Contohnya seperti Inna a'tainakal kausar lirabbika wanhar. Nah, di situ ada ro sukun sebelumnya berharokat kasroh. Seperti kausar, wanhar. Nah, sar, har. Itu ro sukun didahului kasroh. Ketika ro sukun sebelumnya harokat dhamma, contohnya seperti Qur'anan, furqanu. Ro sukun tapi sebelumnya didahului dhamma. Fur. Selanjutnya yaitu ro sukun karena waqaf sebelumnya harokat dhamma. Contohnya seperti Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Sebelumnya berharokat dhamma, seperti yang di ujung, yaitu thur. Sa-nya berharokat dhamma, setelahnya ada ro sukun. Maka dibaca tafhim yaitu tebal. Selanjutnya yaitu ro sukun karena waqaf sebelumnya alif. Contohnya Huwal azizul ghaffar. Ro sukun sebelumnya huruf alif. Ro-nya dibaca waqaf karena di akhir hayat atau ketika berhenti. Maka cara membacanya yaitu tafhim atau tebal. Selanjutnya yaitu ro sukun karena waqaf sebelumnya waw. Contohnya seperti Ghafurun syakur. Di situ terdapat ro sukun yang sebelumnya ada waw sukun juga, maka cara bacanya yaitu tebal. Selanjutnya yaitu ro sukun karena waqaf sebelumnya huruf yang mati didahului fathah atau dhammah. Contohnya seperti wal fajri jimalatu sufar. Ro sukun karena waqaf sebelumnya huruf mati. Nah, di situ ada ro di akhir ayat atau di akhir bacaan diwaqafkan dan sebelumnya ada huruf fa sukun. Maka cara bacanya yaitu tebal atau tafhim. Contoh hukum ro yang tarkik yaitu yang pertama, ketika huruf ro berharokat kasroh. Contohnya rihlatun tajri. Nah, di situ ada huruf ro tapi berharokat kasroh. Yang kedua, ro sukun sebelumnya berharokat kasroh dan sesudahnya bukan huruf isti'la, tapi tidak dalam satu kata. Contohnya seperti fir'auna mirbatun. Nah, itu ada huruf ro sukun yang sebelumnya berharokat kasroh, yaitu huruf fa kasroh dan mim kasroh, tapi tidak dalam satu kata dan sesudahnya bukan huruf isti'la. Yang ketiga yaitu ro sukun karena waqaf sebelumnya kasroh atau ya. Contohnya jami'um mutasir. Nah, di situ ada ro terakhir karena waqaf atau berhenti sebelumnya kasroh atau ya. Kasroh di situ terdapat huruf sin yaitu si. Cara bacanya jadi tipis atau tarkik. Jami'um mutasir. Selanjutnya yaitu ro sukun karena waqaf sebelumnya bukan huruf istilah dan sesudahnya didahului kasroh. Ro sukun karena waqaf sebelumnya bukan huruf istilah dan sebelumnya didahului kasroh. Contohnya seperti ziz zakar. Nah, di situ ada ro sukun karena waqaf dan sebelumnya bukan huruf istilah. Kaf bukan termasuk huruf istilah yang 7 yang sudah kita sebutin tadi. Selanjutnya yaitu materi tentang idgham. Nah, di sini idgham terbagi menjadi 3. Yang pertama, idgham mutamasilain, yang kedua idgham mutajanisain, yang ketiga idgham mutaqaribain. Yang pertama, idgham mutamasilain yaitu pertemuan dua huruf yang sama. Yang pertama ciri-cirinya bacanya tidak perlu ditahan. Contohnya, fama rabihat tijaratuhum.
Jadi cara membaca dua huruf yang sama ini dileburkan ke huruf selanjutnya yang bertasdid. Maka cara membacanya tidak perlu ditahan sedemikian rupa, biasa saja. Yudrikumul maut tu balla tukrimuna. Nah, tidak ada penahanan yang lebih lama, jadi biasa saja seperti membaca pada umumnya. Yang kedua yaitu tidak perlu menampakkan qalqalah. Contohnya kayak idrib bi'asakal hajar wa qad dakhalu. Maaf, tadi yang pertama, kita ulangi lagi. Idrib bi'asakal hajar. Jadi cara bacanya yaitu idrib bi, langsung ribbi, bukan idrib bi. Nah, itu salah. Jadi dilangsungkan ke huruf setelahnya. Idrib bi'asakal hajar. Yang kedua, waqad dakhalu, bukan waqad dakhalu, itu salah. Waqad dakhalu, bukan seperti itu, tapi waqad dakhalu. Nah, selanjutnya yaitu idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain ini sendiri merupakan pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya, tapi berbeda sifatnya. Pertemuan huruf itu adalah ta, dal, dan to. Zo, za, sa, ba, dan mim. Nah, jadi hurufnya yaitu huruf yang sama makhrajnya, tapi berbeda sifatnya. Boleh dilihat hurufnya. Contohnya, yang pertama yaitu dibaca langsung masuk huruf ta. Contohnya seperti qad tabayyana. Jadi, qad tabayyana, bukan qad tabayyana, tapi qad tabayyana. Yang kedua, dibaca langsung masuk huruf dal. Asqalat da'awallah, bukan asqalat da'awallah, itu salah. Tapi asqalat da'awallah. Yang ketiga yaitu dibaca langsung masuk huruf za. Huruf zo. Izzolaltum, bukan izzolaltum, tapi langsung ke huruf zo. Izzolaltum. Yang keempat yaitu dibaca langsung masuk huruf to. Contohnya hammat ta'ifatun. Hammat to, bukan hammat to, tapi hammat ta'ifatun. Yang selanjutnya yaitu dibaca langsung masuk huruf zal. Contohnya seperti yalhazzalika. Yalhazzalika, bukan yalhazzalika. Nah, yang selanjutnya yaitu dibaca langsung masuk huruf mim disertai gunnah, yaitu berdengung. Contohnya seperti irkam ma'ana, bukan irkab ma'ana, tapi irkam ma'ana, sedikit didengungkan karena gunnah. Yang selanjutnya yaitu dibaca langsung masuk huruf ta. Basata'ta, langsung huruf ta. Basat'ta, bukan, maaf tadi, basat'ta, bukan basat'ta. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu idgham mutaqaribain. Nah, pengertian idgham mutaqaribain ini sendiri yaitu pertemuan dua huruf yang makhraj dan sifatnya berdekatan. Hurufnya yaitu qaf dan kaf, lam dan ra. Jadi hurufnya cuma 4. Ketika qaf dan kaf, lam dan ra. Ciri-cirinya dibaca langsung masuk huruf kaf tanpa mengkolkolahkan qaf. Contohnya seperti alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Nah, yang bacaannya yang benar yang kedua, karena langsung masuk ke huruf kaf tanpa membaca huruf qaf terlebih dahulu. Sekali lagi kita baca alam nakhluqkum. Nah, gitu, bukan alam nakhluqkum, itu salah. Yang kedua yaitu dibaca langsung masuk huruf ra. Waqur rabbi. Waqur rabbi, bukan waqul rabbi. Nah, itu kurang tepat. Nah, mungkin sekian pematerian kita pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak terasa. Semoga pematerian hari ini dan pematerian yang sebelumnya dapat dimengerti dan dapat diamalkan ketika membaca Al-Quran. Mohon maaf bila ada salah kata. Selanjutnya kita membaca doa kafaratul majelis.
dan doa setelah membaca Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.